anak-anak hebat, perkenalkan nama kakak Sena, bisa dieja C, E, N, A, atau Sena. Nah, di sini kakak mempunyai poka atau pohon angka. Sebelum kita menjelaskan apa itu poka, sebelumnya kakak ingin menjelaskan komponen-komponen yang ada di poka. Nah, di sini ada daun gantung yang terdapat pengait yang berwarna putih yang berfungsi untuk meletakkan papan angka dan papan simbol. Selanjutnya, terdapat kotak penyimpanan yang berfungsi untuk meletakkan atau menyimpan papan kartu, papan simbol, dan kartu soal. Nah, untuk kotak yang pertama, itu terdapat papan angka dan papan simbol. Nah, untuk papan simbolnya sendiri itu ada 0 sampai 9 yang dilengkapi dengan huruf Braille. Nah, lalu untuk operasinya sendiri atau papan simbolnya itu terdapat pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan sama dengan. Nah, lalu ada komponen selanjutnya yang terletak di kotak yang kanan, itu terdapat kartu soal. Nah, di sini ada beberapa kartu soal yang nanti berfungsi untuk sebagai instruksi matematika anak-anak. Nah, karena kita sudah mengenal komponen-komponen dari poka, selanjutnya kakak akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan poka. Nah, untuk permainan pertama, di sini kakak akan memilih beberapa angka. Nah, kakak akan memilih 5 angka sebagai contoh. Di sini kakak akan memilih 9, lalu kakak gandungkan di sini. Lalu kakak memilih 8, lalu kakak gandungkan di sini. Selanjutnya ada angka 3, kakak gandungkan di sini. Lalu selanjutnya angka 2 kakak gandungkan di sini, dan angka 3 kakak gandungkan di sini. Nah, setelah kakak gandungkan di sini, anak-anak bisa mengurutkan kira-kira dari 5 angka ini, angka mana yang lebih kecil. Iya, betul, angka 2. Nah, karena angka 2 merupakan angka paling kecil, dapat kita letakkan di paling kiri di sini. Nah, lalu selanjutnya dari sisa 4 angka ini, angka mana yang paling kecil? Ya, betul, angka 3. Nah, karena di sini angka 3-nya ada 2, jadi bisa kita ambil dua-duanya. Nah, lalu kita taruh atau kita letakkan di sebelah angka 2. Karena ini 3-nya juga sama, dapat kita letakkan di sebelahnya lagi. Nah, sisa 2 angka nih, kira-kira dari 8 dan 9, angka mana yang lebih kecil? Pintar sekali anak-anak. Benar, angka 8 lebih kecil dari angka 9. Nah, karena angka 8 lebih kecil dari angka 9, maka angka 8 dapat kita pindahkan ke sebelah angka 3 di sini. Nah, tersisa 1 nih, karena yang tersisa tinggal angka 9, maka angka 9 dapat kita letakkan di sebelah angka 8. Nah, sehingga sudah kita peroleh nih 5 angka yang tadi berantakan, sudah kita peroleh sehingga menjadi angka yang urut dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke permainan kedua. Nah, sebelum kita masuk ke permainan kedua, papan-papan angka yang tadi sudah digunakan dapat kita kembalikan ke kotak penyimpanan yang terletak di sebelah kiri. Dapat kita letakkan kembali. Kedua, kita akan menggunakan kartu soal. Seperti yang anak-anak tahu, kartu soal terletak pada kotak penyimpanan yang di sebelah kanan. Dapat kita pilih. Di sini, kakak pilih soal penjumlahan. Nah, selanjutnya nanti anak-anak akan mengikuti instruksi yang terletak pada kartu soal. Nah, di sini kartu soalnya itu menyebutkan 3 ditambah berapa, hasilnya 45. Nah, dapat anak-anak lihat di sini angka yang kita perlukan yaitu 3. Dapat kita ambil angka 3, lalu kita letakkan di sebelah sini. Lalu selanjutnya ada simbol penjumlahan, kita letakkan di sebelah 3. Nah, selanjutnya ditambah berapa, maka kosong. Sama dengan, kita pilih sama dengan 45. Di sini kita memerlukan 2 angka yaitu 4 dan 5. Karena 45 itu merupakan
gabungan dari 4 dan 5, maka dapat kita gabungkan sehingga kita sebut 45. Lalu kita letakkan di sebelah sama dengan. Kira-kira 3 ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 45? Ya, betul sekali. Angka yang dapat mengisi 3 ditambah bla 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 sama dengan 45 adalah 42. Kalian benar. Nah, untuk angkanya sendiri 42 kita memerlukan 4 dan 2. Karena ini digabungkan sehingga menjadi 42. Lalu kita letakkan ke tempat yang kita ingin letakkan, yaitu di antara. Nah, sehingga terlengkapi nih, yaitu 3 ditambah 42 hasilnya 45. Nah, setelah kita menyelesaikan operasi penjumlahan, selanjutnya kakak akan memilih soal untuk soal pengurangan. Nah, sebelum kita mengambil kartu soal, kita dapat menurunkan papan angka yang ada di daun gantung. Dapat kita letakkan kembali di kotak penyimpanan yang terletak di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kakak akan mengambil satu kartu soal, yaitu soal pengurangan. Supaya lebih menarik, kakak memilih soal cerita. Untuk lebih jelasnya, kakak lampirkan di sebelah sini. Nah, untuk soalnya sendiri, yaitu Ira membuat 45 kue stroberi. Lalu saat Ira ke dapur, ternyata ada 12 kue yang hilang nih. Berapa kue yang masih ada di meja? Nah, dapat kita lihat di soal. Di sini Ira mempunyai 45 kue. Maka kita dapat mengambil 45, angka 4 dan 5. Nah, angka 45 itu terdiri dari 4 dan 5. Maka kita gabungkan, jadi kita peroleh 45. Kita letakkan di bagian kiri. Nah, untuk selanjutnya 45 kue stroberi itu kan di dapur. Nah, ternyata 12 kue hilang. Karena 12 kue hilang, maka kita perlu operasi pengurangan. Di sini dapat kita ambil untuk operasi pengurangan. Operasi pengurangan kita letakkan di sini. Nah, karena yang hilang ada 12, maka kita ambil angka 1 dan 2. Di sini ada angka 2 dan angka 1. Nah, karena angka 12 itu gabungan dari 1 dan 2, maka dapat kita gabungkan di sini sehingga berangka 12. Lalu kita letakkan di sebelah kanan pengurangan. Jangan lupa anak-anak, di sini harus terdapat simbol sama dengan. Maka kita ambil simbol sama dengan, lalu kita letakkan di sini. Nah, dari soal tersebut dapat kita lihat nih, angka 45 dikurangi 12 hasilnya berapa anak-anak? Ya, benar sekali. Hasil dari 45 dikurangi 12 itu sama dengan 33. Maka kita ambil angka 3 dan 3. Nah, karena angka 33 itu terdiri dari 3 dan 3, maka hasil dari 45 dikurangi 12 adalah 33. Maka 33 kita letakkan di sebelah kanan angka simbol sama dengan. Kita letakkan di sini. Nah, sehingga kita peroleh nih, hasil dari 45 dikurangi 12 itu sama dengan 33. Jadi dari soalnya kita lihat, sehingga Ira mempunyai kue yang tersisa yaitu 33. Karena kita sudah menyelesaikan untuk operasi pengurangan, selanjutnya kakak akan mengambil kartu soal untuk operasi perkalian. Nah, sebelum kakak mengambil kartu soal, kita dapat meletakkan kembali angka-angka yang ada di daun gantung ke kotak penyimpanan. Dapat kita kembalikan seperti semula. Selanjutnya, kakak akan mengambil kartu soal tentang perkalian. Nah, di sini kakak memperoleh lagi nih soal cerita tentang perkalian yang akan kakak lampirkan di sebelah kanan sini supaya lebih jelas.
Nah, untuk soalnya di sini, setiap bus membawa 17 siswa ke tempat wisata. Lalu ada 5 bus yang berangkat bersama. Berapa semua siswa yang ikut dalam perjalanan itu? Nah, karena ini operasi perkalian, maka kita ambil dulu angka yaitu 1 dan 7. Sehingga kita peroleh 17. Lalu kita letakkan di paling kiri. Nah, selanjutnya kita ambil operasi perkalian. Kita letakkan di sebelah angka 17. Nah, karena di sini setiap bus membawa 17 siswa dan ada 5 bis, maka kita mengambil angka 5. Letak di sini. Nah, jangan lupa anak-anak, setelah operasi kita harus meletakkan sama dengan untuk memperoleh hasil. Letakkan di sini. Nah, kira-kira operasi dari 17 dikali 5 hasilnya berapa anak-anak? Ya, benar sekali. 17 dikali 5 itu hasilnya 85. Nah, kita ambil angka 8 dan 5. Karena angka 85 itu terdiri dari 8 dan 5. Sehingga kita letakkan di sebelah kanan hasilnya. Nah, kita peroleh nih operasi dari 17 dikali 5 hasilnya 85. Sehingga terjawab pertanyaan tadi, yaitu siswa yang ikut dalam perjalanan itu jumlahnya ada 85. Nah, selanjutnya karena kita sudah menyelesaikan operasi perkalian, yang kurang itu adalah operasi pembagian. Nah, sebelum kita masuk ke operasi pembagian, kita turunkan kembali nih angka-angka yang sudah kita gunakan tadi. Kita letakkan seperti biasa, yaitu di kotak penyimpanan sebelah kiri. Karena sudah bersih, kita lanjutkan dengan mengambil soal tentang pembagian. Di sini, kebetulan kakak memperoleh operasi soal sebagai berikut, yaitu 56 dibagi 7 hasilnya berapa? Nah, di sini kita memerlukan angka 5, 6, simbol pembagian, dan 7. Ini kita ambil, yaitu angka 5 dan 6. Nah, karena 56 itu gabungan 5 dan 6, maka kita satukan. Ini kita peroleh 56, kita letakkan di paling kiri. Lalu selanjutnya, karena di soal operasi pembagian, maka kita ambil operasi pembagian, yaitu operasi pembagian. Kita letakkan di kanan dari 56. Selanjutnya, karena 56 dibagi 7, maka kita ambil angka 7. Kita letakkan di sebelah kanan pembagian. Lalu seperti tadi, jangan lupa setelah operasi kita perlu meletakkan sama dengan untuk memperoleh hasilnya. Kita ambil simbol sama dengan, kita letakkan di kanan dari 7. Nah, kira-kira hasil operasi dari 56 dibagi 7 hasilnya berapa anak-anak? Ya, benar sekali. Hasil operasi dari 56 dibagi 7 itu sama dengan 8. Kita cari angka 8 di sini. Karena 8 merupakan hasil, maka kita letakkan di sebelah kanan. Nah, sehingga kita peroleh hasil operasi dari 56 dibagi 7 itu hasilnya sama dengan 8. Nah, anak-anak, karena kita sudah menyelesaikan operasi pembagian sekaligus jadi permainan terakhir pada game Poka ini. Nah, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak karena sudah mengikuti kakak dalam menyelesaikan permainan Poka. Anak-anak, kalian hebat sekali karena sudah membantu kakak dalam mengurutkan papan angka serta menyelesaikan kartu soal dengan sangat baik. Kakak yakin sekarang kalian sudah mampu untuk menyelesaikan operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian serta mampu mengurutkan angka dengan benar. Nah, supaya kalian lebih mahir dalam mengerjakan soal-soal tersebut, kakak menyarankan supaya anak-anak dapat menyelesaikan latihan soal yang terletak pada buku latihan kalian masing-masing. Semangat terus anak-anak hebat, teruslah belajar dan jangan mudah menyerah. Sekian dari saya Kakak Sena, terima kasih.